Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Fajriatur Rohmah, mahasiswi program studi pendidikan matematika FKIP UHAMKA dari kelas 7A berpikir matematika tingkat tinggi. Di video ini, saya akan membahas beberapa soal AKM numerasi yang telah dimodifikasi untuk tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat. Berikut pembahasannya. Pembahasan soal AKM numerasi tingkat SMP sederajat. Untuk soal nomor 1, beberapa toko pakaian sedang memberikan diskon atau potongan harga. Tabel berikut menunjukkan daftar harga normal atau sebelum diskon dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Di sini, setiap toko menjual baju dan celana. Harga baju tertera sebesar Rp80.000, sedangkan harga celana tertera Rp100.000. Di setiap toko memiliki potongan harga yang berbeda untuk setiap baju dan celana. Di toko Jaya memberikan potongan sebesar 25% untuk baju dan 10% untuk celana. Di toko Andini Busana memberikan potongan harga sebesar 20% untuk baju dan 15% untuk celana. Di toko Selaras memberikan potongan harga sebesar 15% untuk baju dan 20% untuk celana. Sedangkan di toko Bagus Fashion memberikan potongan harga sebesar 10% untuk baju dan 25% untuk celana. Ali ingin membeli sebuah celana dan 2 buah baju di toko yang sama. Jika hari itu Ali membawa uang sebanyak 5 lembar pecahan 100 ribuan, toko manakah yang memberikan uang kembalian paling banyak? A. Toko Jaya, B. Toko Andini Busana, C. Toko Selaras, atau D. Toko Bagus Fashion. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa uang Ali 5 lembar pecahan 100 ribuan, maka 5 dikalikan dengan 100 ribu sama dengan 500 ribu rupiah. Di sini uang Ali sebesar 500 ribu rupiah. Ali ingin membeli 1 buah celana dan 2 buah baju. Yang ditanyakan, di toko mana uang kembalian Ali paling banyak? Kita cari yang pertama di toko Jaya. Dalam toko Jaya, ketika Ali membeli 1 buah celana, dengan harga Rp100.000 mendapatkan potongan harga sebesar 10%, maka Ali mendapatkan potongan sebesar Rp10.000. Ali ingin membeli 2 buah baju, maka 2 dikalikan dengan harga baju yaitu Rp80.000, dikalikan 1 potong bajunya mendapatkan potongan harga sebesar 25%. Maka Ali membeli 2 buah baju di toko Jaya mendapatkan potongan sebesar Rp40.000. Sehingga satu harga celana sama dengan Rp90.000 dan harga 2 buah baju sama dengan Rp120.000. Jadi, harga 1 celana dan 2 buah baju sama dengan Rp90.000 ditambah Rp120.000 sama dengan Rp210.000. Sehingga sisa uang Ali sama dengan Rp500.000 dikurangkan dengan harga belanja yaitu Rp210.000 sama dengan Rp290.000. Yang kedua di toko Andini Busana. Ketika membeli 1 buah celana akan mendapatkan potongan sebesar 15%, maka Rp100.000 dikalikan dengan 15% sama dengan Rp15.000. Untuk 2 buah baju, di sini Ali mendapatkan potongan sebesar 20% dikalikan dengan 2 baju yaitu 2 dikali Rp80.000 sama dengan Rp32.000. Sehingga harga 1 buah celana sama dengan Rp85.000 dan harga 2 buah baju sama dengan Rp128.000. Jadi, harga 1 celana dan 2 buah baju sama dengan Rp85.000 ditambah Rp128.000 sama dengan Rp213.000.
Sehingga sisa uang Ali sama dengan 500.000 dikurangkan dengan harga belanja, yaitu 213.000, sama dengan 287.000. Di toko yang ketiga, yaitu toko selaras, Ali mendapatkan potongan celana dengan harga 100.000 dikalikan dengan 20%, yaitu 20.000, sedangkan mendapatkan potongan sebesar 24.000 untuk 2 baju, sehingga harga satu celana sama dengan 80.000 dan harga 2 buah baju sama dengan 136.000. Jadi harga satu celana dan 2 buah baju sama dengan 80.000 ditambah 136.000 sama dengan 216.000. Sehingga sisa uang Ali sama dengan 500.000 dikurangkan dengan harga belanja, yaitu 216.000, sama dengan 284.000. Di toko yang terakhir, yaitu toko Bagus Fashion, ketika membeli satu buah celana mendapatkan potongan sebesar 25% dari 100.000, yaitu 25.000, dan mendapatkan potongan sebesar 16.000 untuk 2 buah baju. Sehingga harga satu celana sama dengan 75.000 dan harga 2 buah baju sama dengan 144.000. Jadi harga satu celana dan 2 buah baju sama dengan 75.000 ditambah 144.000 sama dengan 219.000. Sehingga sisa uang Ali sama dengan 500.000 dikurangkan dengan harga belanja, yaitu 219.000, sama dengan 281. Jadi di sini toko yang memberikan kembalian paling banyak yaitu pada toko Jaya, yaitu option A. Untuk soal nomor 2, Banu memiliki biskuit yang dimasukkan dalam sebuah toples berbentuk tabung seperti pada gambar 1. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut dengan biskuit sejenis, sehingga dia mengukur toples dan biskuitnya seperti pada gambar 2 dan gambar 3. Ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga satu kemasan biskuit sebesar Rp6.000, dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam satu kemasan yang ada. Oleh karena itu, ia mengukur kemasan biskuit tersebut pada gambar 4. Lebar kemasan biskuit yaitu 5 cm. Di dalam kemasan terdapat sebuah wadah plastik berbentuk balok seperti gambar. Wadah tersebut digunakan untuk menjaga agar biskuit tidak mudah hancur. Berapa perkiraan jumlah biskuit dalam satu kemasan? Dan berapa bungkus biskuit agar dapat memenuhi toples, serta berapa banyak uang yang dikeluarkan Banu untuk membeli biskuit. Penyelesaian. Diketahui bahwa diameter toples sama dengan 16 cm, maka jari-jari atau R sama dengan 8 cm. Tinggi toples sama dengan 21 cm. Tinggi kemasan biskuit sama dengan 3,5 cm. Lebar kemasan biskuit sama dengan 5 cm. Panjang kemasan biskuit yaitu 19 cm dan 20 cm. Diameter biskuit sama dengan 4 cm, maka jari-jari sama dengan 2 cm. Tinggi biskuit sama dengan 1 cm. Dan harga satu bungkus biskuit sama dengan Rp6.000. Yang pertama, kita akan mencari volume dari toples. Di sini toples tersebut berbentuk tabung, maka kita akan mencari volume tabung, yaitu rumusnya V dikali R kuadrat dikalikan dengan T. V sama dengan 22/7 dikalikan dengan R adalah 8 cm. Karena R kuadrat, maka 8 kuadrat cm dikalikan dengan T 21 cm, sama dengan 4.224 cm kubik. Yang kedua, mencari volume kemasan biskuit. Dalam kemasan biskuit berbentuk seperti balok, maka di sini kita akan mencari volume dari balok. Volume balok yaitu panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi.
Panjangnya ada 19 cm dan 20 cm. Di sini kita menggunakan yang 20 cm dikalikan dengan lebarnya 5 cm dan tingginya 3,5 cm, sama dengan 350 cm kubik. Yang terakhir, kita mencari volume biskuit. Volume biskuit sama halnya dengan volume toples, yaitu menggunakan volume tabung. Dengan rumus V dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan T sama dengan 22/7 dikali R-nya adalah 2 kuadrat cm dikali 1 cm, sama dengan 12,57 cm kubik. Kita akan mencari jumlah perkiraan biskuit dalam satu bungkus. Di sini volume kemasan biskuit yaitu 350 dibagi dengan volume biskuit sama dengan 12,57 yang menghasilkan 27,84 atau setara dengan 28 biskuit dalam satu bungkus. Sedangkan banyaknya biskuit untuk satu toples, kita akan menghitung dari volume toples yaitu 4.224 dibagi dengan volume biskuit yaitu 12,57 sama dengan 336,03 atau sebanyak 336 biskuit dalam satu toples. Maka banyaknya biskuit yang harus dibeli Banu yaitu banyaknya biskuit dalam satu toples dibagi dengan banyaknya biskuit dalam satu bungkus. 336 dibagi dengan 28 sama dengan 12 bungkus biskuit yang harus dibeli oleh Banu. Maka uang yang dikeluarkan Banu untuk membeli biskuit sama dengan 12 dikali dengan 6.000 sama dengan Rp72.000. Untuk soal nomor 3, diagram di samping menunjukkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Berdasarkan informasi tersebut, berilah tanda centang pada setiap pernyataan benar atau salah berikut. Pernyataan yang pertama, pada tahun 2016, rata-rata tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil kali dari 2,805 dengan 2. Pernyataan yang kedua, pada tahun 2018, rata-rata tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil bagi dari 21,36 dengan 3. Pernyataan yang ketiga, pada tahun 2019, rata-rata tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil kali dari 0,4 dengan 13,2. Penyelesaiannya, yang pertama, pada tahun 2016, rata-rata tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil kali dari 2,805 dengan 2. Hasil dari 2,805 dikalikan dengan 2 sama dengan 5,61. Jadi, pernyataan tersebut adalah benar. 5,61. Pada tahun 2018, rata-rata tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil bagi dari 21,36 dengan 3. 21,36 dibagi dengan 3 sama dengan 7,12. Jadi, pernyataan tersebut adalah salah. Di sini, rata-rata pada tahun 2018 sebesar 5,34. Yang terakhir, pada tahun 2019, rata-rata tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil kali dari 0,4 dengan 13,2. 0,4 dikalikan dengan 13,2 sama dengan 5,28. Benar. Jadi pernyataan tersebut adalah benar. Selanjutnya, pembahasan soal AKM numerasi tingkat SMA sederajat. Soal yang pertama, sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap, yaitu kabel dan nirkabel, dan jaringan bergerak, yaitu seluler. Dalam perkembangannya, telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia.
Awalnya, masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis kabel. Namun, mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Grafik di samping menunjukkan pertumbuhan penggunaan telepon seluler, nirkabel, dan kabel di Indonesia dalam pembulatan puluhan juta terdekat. Namun demikian, dari tahun 2000 sampai 2007, banyak pengguna telepon seluler dalam juta dapat didekati dengan model fungsi fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7 dengan x sama dengan 0 merepresentasikan tahun 2000. Tentukan banyak pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2021. Penyelesaian. Diketahui bahwa fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7 dengan x sama dengan 0 merepresentasikan tahun 2000. Sehingga pada tahun 2021 nilai x sama dengan 21 untuk merepresentasikan tahun 2021. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2021 yaitu 1,3 dikalikan dengan 21 kuadrat ditambah 1,6 dikali 21 ditambah 3,7 sama dengan 610,6 juta orang atau sama dengan 610.600.000 orang. Jadi, banyaknya pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2021 adalah 610.600.000 orang. Untuk soal nomor 2, Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan sampah daur ulang. Polanya seperti gambar berikut. Pada susunan yang pertama terdiri dari 3 buah bola. Pada susunan yang kedua terdiri dari 6 buah bola. Pada susunan yang ketiga terdiri dari 10 buah bola. Dan yang terakhir pada susunan yang keempat terdiri dari 15 buah bola. Untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Atas pertimbangan beberapa faktor, Anita masih mempertimbangkan banyaknya susunan bola yang akan dibentuk dan berapa banyak bola tanah yang harus disediakan. Bantulah Anita untuk menghitung dan memasangkan banyaknya bola tanah dan jumlah susunan maksimal yang dapat dibentuk. Tariklah garis untuk setiap pasangan yang tepat. Di sini banyak bola tanah yang disediakan. Yang pertama 310, yang kedua 1490, yang ketiga 1085, dan yang terakhir 165. Sedangkan jumlah maksimal susunan bola yang dapat dibentuk yang pertama 9 kali 2, yang kedua 8 kali 2, yang ketiga 20 bagi 2, dan yang terakhir 16 dibagikan dengan 2. Penyelesaian. Diketahui bahwa susunan bola ke-1 yaitu sebanyak 3 buah bola, susunan bola kedua sebanyak 6 buah bola, susunan bola ketiga sebanyak 10 buah bola, dan susunan keempat sebanyak 15 buah bola. Perbedaan dari bola ke-1 dengan bola kedua yaitu sebanyak 3 karena 6 dikurangkan dengan 3. Sedangkan perbedaan dari susunan ketiga ke susunan kedua sebanyak 4 buah bola yaitu 10 dikurangkan dengan 6. Dan yang perbedaan dari susunan keempat dengan susunan ketiga sebanyak 5 buah bola yaitu 15 dikurangkan dengan 10. Di sini kita mendapatkan sebuah pola di mana 3 ke 6 merupakan ditambah 3, 6 ke 4 ditambah 4, 10 ke 15 ditambahkan dengan 5, sehingga untuk susunan bola ke-5 dan seterusnya akan ditambahkan dengan angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Contoh, untuk susunan ke-5 di sini
dapat dari susunan keempat yaitu 15 ditambah dengan 5 yaitu 21. Susunan keenam 21 ditambahkan dengan 7 yaitu 28. Mohon maaf di sini 28. Susunan ketujuh didapat dari 28 ditambahkan dengan 8 yaitu 36 dan seterusnya hingga sampai dengan susunan ke-18 yaitu menghasilkan 211 buah bola. Untuk yang pertama, ketika terdapat 310 buah bola akan mendapatkan susunan maksimal yang ke-10 atau susunan bola yang ke-10 senilai dengan 20 dibagi 2. Maka 310 ini kita tarik garis dengan 20 dibagi 2. Untuk yang kedua, 1490 akan terbentuk susunan bola hingga ke-18 atau sebesar 1485. Maka kita tarik garis dari 1490 ke 9 kali 2. Yang ketiga, 1085 akan terbentuk susunan bola maksimal. Mohon maaf di sini seharusnya 16 ya. 16 atau senilai dengan 8 dikalikan dengan 2. Maka kita tarik garis 1085 dengan 8 dikali 2. Yang terakhir 165. Maka ketika terdapat 165 buah bola, susunan maksimal yang dibentuk hingga susunan bola ke-10 atau senilai dengan 16 dibagi 2. Maka 165 kita tarik dengan 16 dibagi 2. Soal nomor 3. Amel mengunduh bagan pertandingan sepak bola Piala Dunia yang dimulai dari babak perempat final. Berikut adalah bagan yang berhasil didapatkan Amel. Kemudian Amel menyebarkan survei kepada teman-temannya yang menyukai sepak bola dan selalu menonton pertandingan sepak bola pada tahun-tahun sebelumnya. Tabel di samping merupakan tabel peluang tim-tim di atas untuk menang babak perempat final yang berhasil disimpulkan oleh Amel berdasarkan survei yang dibuatnya. Sedangkan untuk babak selanjutnya, yaitu semifinal dan final, semua tim memiliki peluang menang yang sama, yaitu 30%. Berdasarkan data pada bagan pertandingan Piala Dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan Amel, peluang Rusia untuk menjadi juara adalah A. 0,225 dibagi dengan 35, B. 0,225 dibagi dengan 25, C. 0,225 dibagi dengan 15, D. 0,225 dibagi dengan 5, atau E. 2,25 dibagi dengan 5. Penyelesaiannya, diketahui peluang perempat final Rusia sama dengan 0,5 dan peluang semifinal sebesar 30% atau 0,3 dan peluang final sama dengan 30% atau sama dengan 0,5. Syarat Rusia menjadi juara dunia adalah harus menang di babak perempat final, semifinal, dan final. Pada babak perempat final, peluang Rusia menang adalah 0,5. Sementara peluang menang untuk setiap tim di babak semifinal adalah 0,3 dan peluang menang di babak final adalah 0,3. Maka didapat kemungkinan Rusia menjadi juara adalah 0,5 dikali dengan 0,3 dikali dengan 0,3 sama dengan 0,045 atau senilai dengan 0,225 dibagi dengan 5. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.